Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Beja Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa bisa Rabi Abu. Jumpa lagi dengan Ana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Sejak bertahun-tahun yang lalu muncul perdebatan mengenai bentuk bumi yang kita tinggali. Entah itu ada yang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk datar, atau ada yang berpendapat bahwa bumi itu berbentuk bulat. Sampai akhirnya banyak yang berpendapat bahwa bentuk bumi itu adalah bulat. Kemudian dari situ muncul lagi nih teori bahwa selain bumi itu berbentuk bulat, bumi ternyata juga berongga loh di dalamnya, atau yang dikenal dengan sebutan teori Hello Earth. Apakah betul? So, udah usah berlama-lama, let me watch. Yaps, teori bumi berongga atau Hello Earth ini itu mengklaim bahwa bumi yang kita tempati itu memiliki rongga raksasa di dalamnya, alias memiliki kehidupan di dalamnya. Selain itu, mereka ini juga memiliki matahari, bulan, dan juga kehidupannya sendiri di dalam bumi tersebut. Inti dari teori ini bahwa bumi ini merupakan cangkang yang berdinding tebal sekitar 800 mil, dan di wilayah kutubnya itu terdapat lubang selebar 1400 mil dengan tepi yang melengkung mulus dari bagian luar hingga ke bagian dalam. Dan konon disitulah tinggal sebuah bangsa, yaitu bangsa Agartha, yang memiliki kebijaksanaan dan juga pengetahuan yang luar biasa. Hal ini disampaikan oleh seorang okultis Prancis bernama Alexander Saint-Yves d'Alfeidre dalam bukunya yaitu Mission the Indian and Europe pada tahun 1886, yang di dalam buku ini itu terdapat kesaksian yang meyakinkan akan keberadaan bangsa Agartha itu sendiri. Menurutnya, bangsa Agartha itu menempati gua-gua jauh di bawah tanah, dan mereka ini berkomunikasi secara telepatik. Mereka awalnya adalah sebuah pemerintah di bumi sama seperti kita, namun dia ini disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa itu di akhir zaman Kali Yuga sekitar 3200 tahun sebelum Masehi. Menurut cerita dari Saint-Yves tersebut, bahwa bangsa ini itu tinggal di wilayah sangat indah macam wilayah Himalaya yang ada di Tibet. Mereka dipimpin oleh tiga pemimpin utama, yaitu Brahma, Mahatma, dan juga Mahanga, yang mempresentasikan tiga cabang ilmu kekuatan, yaitu ilmiah, yudisial, dan juga sosioekonomi. Mungkin dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saint-Yves mengenai teori bumi berongga itu kayak gak masuk akal, ya kan, sulit untuk masuk ke dalam logika kita, karena memang Saint-Yves itu merupakan seorang optis yang bisa dibilang kontroversial. Tetapi teori bumi berongga ini atau teori bumi hampa ini juga ternyata tidak disampaikan oleh Saint-Yves saja, tetapi ada pihak-pihak lain yang juga menyampaikan teori tersebut, seperti yang pernah dicetuskan oleh Edmund Halley pada tahun 1692, di mana dia ini merupakan seorang astronomer dan juga ahli geofisika yang menemukan komet Halley pertama kali. Dia ini juga menyampaikan bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km dan terdiri dari dua cangkang bulat serta sebuah inti, dan di antara lempeng konsentrik itu terdapat ruang hampa. Nah, ini kan selaras sama yang disampaikan oleh Saint-Yves tersebut. Teori Halley kemudian dipercaya secara turun-temurun, terutama di abad ke-19 oleh dua orang, yaitu John Cliff James Jr. dan juga Jeremiah N. Reynolds, adalah dua orang yang mempertahankan pemahaman teori bumi hampa tersebut. Seperti yang diceritakan dalam buku Berpoli pada tahun 2001, Sims meyakini bahwa di kutub utara dan juga selatan itu terdapat masing-masing lubang yang dapat mengantarkan kita ke kawasan inti bumi.
Ide ini lantas coba dibuktikan oleh Reynolds yang merupakan editor surat kabar pada saat itu. Ia mencoba mencari pendanaan dari pemerintah Amerika Serikat, namun sayangnya pemerintah Amerika Serikat saat itu menolaknya. Selain itu, ekspedisi tersebut harus gagal karena kondisi es yang ada di Antartika pada saat itu. Lalu bagaimana mereka bisa menyebutkan nama Agartha tersebut? Jadi menurut mitosnya, nama Agartha itu berasal dari akar kultur dari budaya Hindu, di mana Agartha ini berasal dari istilah yaitu Aryavarta yang berarti lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait erat dengan sebuah tempat dalam budaya Buddha yang ada di Tibet yaitu Shambhala, yang berarti sebuah tempat yang penuh dengan kedamaian. Kisah tempat tersembunyi itu pun pernah disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Toha ayat 6-7 yang kurang lebih memiliki arti seperti ini. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan suaramu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Ayat ini ditafsirkan mengenai kehidupan yang ada di bawah tanah dan memunculkan teori mengenai manusia Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha merupakan tempat yang sangat istimewa di mana penghuninya itu sangat sempurna, memiliki ilmu yang sangat tinggi, bahkan memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Nah, di sini peneliti geologi itu memperkirakan jarak antara bumi ke intinya itu sekitar 6.371 km, dan ini itu dipastikan bahwa isi di dalam buminya yaitu tidak semata-mata hampa. Jadi untuk sampai ke inti bumi itu kita harus melewati beberapa lapisan bumi, yaitu ada yang namanya kerak bumi yang kurang lebih itu tebalnya sekitar 35 km. Kemudian baru kita masuk ke lapisan setebal 2855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel bagian atas yang padat dan juga mantel bagian bawah yang sedikit jahit. Baru bisa masuk ke lapisan inti bumi. Itu pun terdiri dari dua lapisan lagi, yaitu lapisan lelehan besi nikel dan juga berupa padatan besi nikel. Uniknya dalam sejarah manusia, kita ini baru bisa melakukan pengeboran itu sekitar 12 km saja. Itu pun lewat pusat pengeboran Kola Super Deep Borehole. Jadi secara tidak langsung teori ini tuh kayak menyatakan bahwa manusia itu tidak benar-benar mengetahui apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi ini. Seluruh data yang pernah diperoleh itu adalah hasil penafsiran dari adanya gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan dan juga dari berbagai pecahan yang ada di perut bumi yang menyembul keluar ke permukaan bumi, seperti salah satu contohnya yaitu magma gunung berapi. Di samping itu, sekitar pada tahun 2013 itu para peneliti geologi juga menemukan bahwa inti bumi itu ternyata memiliki temperatur sekitar 6.000 derajat Celcius atau sekitar 1.000 derajat lebih panas dari permukaan bumi. Jadi sulit dibayangkan sih kalau ada manusia yang bisa bertahan dengan panas yang sangat luar biasa seperti itu. Selain itu, temuan ilmu pengetahuan juga memastikan bahwa teori Hollow Earth atau bumi berongga itu dipastikan tidak akan ada data yang mendukung, dan dianggap itu hanyalah kepercayaan dari pihak-pihak yang mempercayai dan juga mengikuti teori dari Saint Yves itu. Seorang ilmuwan hebat yang pernah terkenal namanya yaitu Plato juga pernah mengungkapkan tentang bangsa Agartha ini, di mana dia pernah menuliskan bahwa ada suatu tempat di dalam perut bumi yang untuk menuju ke tempat itu kita harus melewati sebuah terowongan sempit rahasia yang menghubungkan ke empat sudut arah mata angin bumi. Kemudian pada tahun 1908 ada seorang penulis Amerika bernama Willis George Emerson yang menerbitkan The Smoky Cat, di mana dalam ceritanya tersebut itu menceritakan seorang pelaut Norwegia yang bernama Olaf Jensen yang melintasi pintu masuk ke bumi berongga di kutub utara dan tinggal dengan penduduk yang ada di sana selama 2 tahun.
Namun sampai sekarang keberadaan bangsa Agartha itu belum bisa dibuktikan dan juga mendapat pertentangan dari banyak sekali ilmuwan, salah satunya yaitu seorang profesor geofisika dari University of Chicago yang bernama Andrew Campbell. Ia membantah teori berongga karena meyakini bahwa inti bumi itu lebih padat dari permukaannya. Kalau memang teori bumi berongga itu benar, harusnya kan sebaliknya. Dia juga menuturkan bahwa suhu yang ada di inti bumi itu sangat tinggi, jadi tidak mungkin ada kehidupan kimiawi di sana. Molekul organik yang kaya akan karbon itu nantinya yang akan membentuk macam berlian ataupun bahan lainnya. Karena akses untuk ke inti bumi itu mustahil untuk dilakukan, maka kedalaman bumi itu menjadi hal yang menarik bagi manusia. Menurut Campbell, hal inilah yang membuat manusia itu berfantasi. Meski secara ilmiah kehidupan bangsa Agartha yang ada di perut bumi itu belum terbukti kebenarannya, namun hal tersebut banyak menarik perhatian para penggemar teori konspirasi akan adanya peradaban misterius tersebut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai misteri kehidupan yang ada di perut bumi. So, kalau kalian percaya yang mana? Bangsa Agartha itu memang adanya atau itu cuma teori konspirasi yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu? Terlepas dari ada dan juga tidaknya bangsa Agartha, tapi dari sini kita bisa belajar bahwa ilmu pengetahuan itu sangat luas dan manusia tidak sepatutnya untuk bersikap sombong apabila memiliki ilmu yang lebih tinggi, karena di atas yang tinggi pasti ada yang jauh lebih tinggi lagi. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.